Kembali lagi di channel Sun Cinema. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Snake on a Plane yang dirilis di tahun 2006. Film ini sendiri disutradarai oleh David R. Ellis. Dan film ini dibintangi oleh aktor dan aktris seperti Samuel L. Jackson, Juliana Margulies, Nathan Phillips, Bobby Cannavale, dan juga aktor dan aktris lainnya. Film ini sendiri menceritakan tentang sebuah misi FBI untuk mengawal seorang saksi menuju ke Los Angeles, yang nantinya ia akan memberikan kesaksian tentang pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang gangster. Untuk menggagalkan rencana FBI, si gangster menyelundupkan ratusan ular berbisa ke dalam pesawat yang akan ditumpangi oleh FBI. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan seorang traveler yang sedang asik menyusuri keindahan Kepulauan Hawaii dengan menggunakan motor trail. Ia bernama Sean. Setelah berkendara cukup lama, Sean beristirahat sejenak sambil menikmati minuman kaleng yang telah ia bawa. Saat sedang asik beristirahat, Sean dikejutkan dengan seorang pria yang sedang digantung secara terbalik. Saat Sean hendak menolong pria tersebut, pria itu malah menyuruh Sean untuk pergi meninggalkannya. Tak lama berselang, tibalah sekelompok gangster pimpinan Eddie Kim. Dan ternyata pria yang sedang digantung itu adalah seorang jaksa yang akan mengadili Eddie Kim di persidangan. Di sini Eddie Kim menyiksa si jaksa karena ia tidak mau bekerja sama untuk meringankan hukumannya. Saat Eddie Kim memberinya kesempatan terakhir, si jaksa malah meludahi muka Eddie Kim. Hal itu langsung membuat Eddie Kim emosi dan langsung menghabisi si jaksa dengan menggunakan stick baseball. Sean yang ketakutan seketika langsung pergi meninggalkan TKP menggunakan motornya. Namun sayangnya, suara motornya terdengar oleh Eddie sehingga membuat anak buah Eddie menembakinya. Beruntung, Sean masih berhasil selamat. Singkat cerita, Sean yang telah berada di rumahnya menyaksikan berita tentang pembunuhan jaksa tersebut. Tak lama berselang, orang-orang suruhan Eddie Kim datang yang berniat untuk membunuhnya. Sean yang menyadarinya segera bergegas bersembunyi, dan tiba-tiba seorang pria berbadan kekar membekapnya dari belakang. Pria itu adalah seorang agen FBI bernama Flynn. Di sini, Flynn berhasil menembak jatuh dua anak buah Eddie Kim. Setelah itu, Flynn pun membawa Sean untuk pergi dengannya menuju ke markas FBI. Sesampainya di markas FBI, Sean langsung diinterogasi oleh agen Sanders. Di sini agen Sanders dibuat kesal lantaran Sean yang tidak mau mengaku jika dirinya berada di TKP. Flynn pun akhirnya turun tangan dan memberi Sean dua pilihan, yakni menjadi saksi di persidangan Los Angeles atau diburu oleh anak buah Eddie Kim. Dengan sedikit terpaksa, Sean pun memilih untuk menjadi saksi melawan Eddie Kim di persidangan. Di malam itu juga, mereka langsung berangkat dari Hawaii menuju ke Los Angeles. Sementara itu, di bandara Hawaii terlihat ramai dipenuhi oleh penggemar dari seorang penyanyi terkenal bernama 3G yang juga akan ikut dalam penerbangan tersebut. Terlihat juga dua orang pramugari bernama Claire dan Tiffany yang sedang mengobrol santai. Di sisi lainnya, sang pilot menginformasikan ke pramugari jika seluruh kabin kelas utama pesawat telah dibooking oleh FBI, sehingga penumpang lain hanya diperbolehkan di kelas ekonomi. Di tempat lainnya, terlihat seseorang yang sedang menyiramkan bunga dengan menggunakan cairan feromon, sambil menelpon seseorang untuk mengabari apa yang sedang ia lakukan. Ternyata, di balik bunga-bunga itu terdapat ratusan ular berbisa, yang dimana dengan cairan feromon tadi dapat membuat ular-ular itu menjadi sangat agresif. Di pintu masuk pesawat, para penumpang nampak dikalungi dengan kalung bunga khas Hawaii. Sementara itu, Sean terlihat sangat nyaman berada di kelas utama karena ini merupakan kali pertama ia berada di sana. Kemudian para pramugari pun mulai memperagakan tentang keselamatan di dalam pesawat. Setelah itu, pesawat pun take off. Di sini, Tiffany nampak tertarik dengan Sean, dan pada saat ia mengantarkan minuman, mereka pun saling berkenalan. Sedangkan di kabin kelas ekonomi, para penumpang menjalani aktivitas mereka masing-masing. Di tempat lainnya, hitung mundur timer yang telah dipasang telah berhenti, menyebabkan ular-ular berhamburan keluar dan mulai merayap ke seluruh bagian pesawat. Di scan lainnya, nampak sepasang kekasih yang sedang asik merokok di toilet pesawat. Setelah puas merokok, mereka kemudian melanjutkan dengan kegiatan bercocok tanam. Saat sedang enak-enaknya,
seekor ular telah mengintai mereka, dan saat mereka menyadarinya, ular itu pun langsung menerkam mereka dengan sangat brutal. Di ruang kendali, sang pilot mengalami beberapa kendala. Hal itu disebabkan oleh ular-ular yang menggigit kabel di mesin pesawat. Ditambah lagi dengan cuaca yang tidak bersahabat, membuat pesawat mengalami turbulensi yang cukup hebat. Sang pilot lantas bergegas menuju ke ruang mesin pesawat. Namun sayang, pada saat sedang memperbaiki mesin pesawat, ia diterkam oleh seekor ular berbisa hingga tewas. Sang kopilot bernama Rick yang melihat sang pilot telah tewas mengira jika ia telah mengalami serangan jantung. Ia pun kemudian berdiskusi dengan Claire dan juga para agen FBI. Di sini agen Sanders menyarankan untuk memutar balik pesawat kembali ke Hawaii. Akan tetapi karena telah melewati setengah perjalanan, Rick memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Sementara itu, ular-ular telah menyebar dengan begitu cepatnya di kabin kelas ekonomi. Akan tetapi para penumpang masih belum menyadarinya dan masih sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Guncangan di pesawat pun semakin menjadi-jadi, dan terlihat seekor ular yang akan menyerang Rick. Dengan refleks, ia langsung memukul ular tersebut. Akan tetapi secara tak sengaja, ia telah melepaskan masker oksigen darurat, sehingga membuat ular-ular jatuh berhamburan ke kabin kelas ekonomi. Ular-ular itu pun langsung menyerang orang-orang yang ada di hadapan mereka dengan sangat brutal. Para pramugari pun kemudian mengarahkan para penumpang untuk mengungsi ke kabin bagian depan dan membuat pembatas menggunakan koper. Seorang pramugari parubaya harus rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan seorang wanita dan juga bayinya yang tertinggal di kabin kelas ekonomi. Agen Sanders yang melihat kekacauan mencoba untuk melihat situasi, namun sayangnya ia terjatuh dan langsung diterkam oleh seekor ular berbisa. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, agen Sanders mengucapkan semoga beruntung kepada rekannya itu. Flynn kemudian mengabarkan tentang keadaannya kepada rekannya, yaitu agen Harris yang sedang berada di Los Angeles. Mendengar keadaan darurat tersebut, agen Harris pun langsung mengumpulkan seluruh timnya dan menginstruksikan untuk segera menyiapkan tim evakuasi di bandara, mengumpulkan seluruh barang bawaan penumpang, dan juga menemukan ahli ular berbisa. Adegan kemudian kembali ke pesawat. Di sini ular-ular mencoba untuk melewati pembatas. Beruntung Flynn berhasil mengalau ular-ular itu. Tak lama kemudian, Sean mengabarkan ke Flynn jika rekannya di Los Angeles telah berhasil menemukan ahli ular yang bernama Dr. Price. Agen Flynn langsung berkomunikasi dengan Dr. Price. Namun sialnya, Flynn kesulitan mengidentifikasi jenis-jenis ular yang ada di pesawat. Seorang penumpang kemudian menyarankan untuk mengirimkan foto ular yang ada di pesawat melalui email. Sementara itu, di ruang kokpit seekor ular telah menerkam tangan Rick hingga membuatnya terjatuh ke bawah. Hal itu pun membuat pesawat tak terkendali dan menukik ke bawah, sehingga membuat ular-ular berhasil melewati pembatas. Sean lantas mengarahkan para penumpang untuk pindah ke kabin kelas utama. Sementara itu, Flynn dan Claire pun langsung mengambil alih kemudi pesawat. Dengan sekuat tenaga, mereka berhasil menstabilkan kembali posisi pesawat. Tak berselang lama kemudian, Rick kembali yang ternyata hanyalah pingsan. Setelah itu, ia pun kembali mengambil alih kemudi pesawat. Namun, masalah kembali muncul pada saat AC dan juga lampu pesawat yang mati. Flynn pun langsung bergegas menuju ke kargo pesawat untuk memperbaiki sistem ventilasi. Tak lama berselang, AC dan lampu pun kembali menyala. Di tempat lainnya, Dr. Price akhirnya mengetahui siapa pemilik ular-ular yang ada di dalam pesawat berkat foto yang dikirim oleh Flynn. Keesokan harinya, Dr. Price bersama dengan agen Harris langsung mendatangi tempat tinggal si pemilik ular itu. Sempat terjadi baku tembak antara agen Harris dengan si pemilik ular tersebut, hingga akhirnya seekor ular menerkam si pemilik ular itu. Dalam keadaan sekarat, pria itu pun akhirnya mengaku jika ia telah disuruh oleh Eddie Kim. Agen Harris lantas menelpon rekannya untuk menangkap Eddie Kim atas tuduhan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sementara itu, Flynn mengabarkan kepada para penumpang jika rekannya telah berhasil menemukan penawar racun ular, sehingga membuat para penumpang bisa sedikit lega. Namun lagi dan lagi, mereka harus menghadapi masalah ketika menemukan Rick yang telah terbujur kaku di ruang kokpit. Claire lantas menanyakan kepada para penumpang yang dapat mengemudikan pesawat. 3G kemudian menunjuk temannya yang bernama Troy untuk mengemudikan pesawat. Namun sebelum itu, Flynn memutuskan untuk mengeluarkan ular-ular yang ada di pesawat terlebih dahulu. Flynn kemudian mengeluarkan beberapa tembakan ke arah jendela pesawat, sehingga menyebabkan tekanan udara yang sangat kuat. Ular-ular pun berterbangan keluar pesawat.
dan para penumpang saling berpegangan erat. Setelah berhasil mengeluarkan ular-ular tersebut, Flynn dan Troy langsung menuju ke ruang kokpit. Dan ternyata terungkap jika Troy tidak pernah mengemudikan pesawat secara langsung, melainkan hanya melalui video game. Meskipun begitu, Troy berhasil mendaratkan pesawat dengan cukup mulus. Setelah pesawat berhasil mendarat, para penumpang pun keluar melalui pintu darurat untuk segera mendapatkan pertolongan pertama. Sementara itu, Sean yang hendak turun tiba-tiba diserang oleh seekor ular. Flynn langsung melepaskan tembakan ke arah ular tersebut. Namun sayangnya tembakan itu juga mengenai dada Sean. Beruntung, Sean ternyata telah menggunakan rompi anti peluru. Claire juga berterima kasih kepada Flynn yang telah menyelamatkan mereka semua. Sementara itu Tiffany memberikan nomor teleponnya kepada Sean. Setelah itu mereka pun saling berciuman. Film pun diakhiri dengan Sean dan Flynn yang sedang asik berselancar di sebuah pantai. Film pun selesai. Sekian saja untuk video hari ini, semoga dapat menghibur kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.